itu memindah dari tulisan ke ucapan, itu namanya membunyikan. Dari tulisan dipindah ke ucapan, namanya membunyikan. Tapi kalau membaca, memindah dari tulisan ke ucapan disertai pemahaman, itu baru disebut membaca. Lah umumnya kita itu kalau ke Al-Quran sudah faham isi kandungannya apa belum? Sudah ngerti makna dari kalimat-kalimatnya apa belum? Lah itu berarti belum membaca, masih membunyikan. Karena sekali lagi namanya membaca bukan hanya sekedar memindah dari tulisan ke ucapan, tapi harus disertai pemahaman. Yo faham, yo ngerti. Karena Al-Quran itu artinya bacaan. Innahu laqur'anun karimun fi kitabim maknun. Innahu, sesungguhnya ini al-hadir dhihnan, laqur'anun, yakti bacaan. Ini adalah benar-benar Qur'anun, bacaan, karimun, yang mulia. Disebut bacaan itu kalau yang membaca mengerti dan faham kandungannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ingat para jamaah, fungsi utama Al-Quran itu ayatnya fenomenal. Tentu udah familiar dengan kita, biasanya sering dibaca kalau bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Oke, jadi fungsi utama Al-Quran itu 3. 1, hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia, petunjuk global. 2, wabayyinatim minal huda, penjelasan rinci dari petunjuk tadi. 3, wal furqan, pembeda yang benar dari yang salah, yang baik dari yang buruk. Jadi Al-Quran itu fungsinya petunjuk, penjelas, pembeda. Al-Quran adalah landasan ideologis, Al-Quran adalah landasan konstitusional, Al-Quran adalah landasan operasional. Bagi kehidupan kita, Al-Quran itu jadi SOP, standar operasional prosedural. Understand? Lah ngono, gak ngerti ya wis, pokoknya yes, urusannya ben cepet. Ibarat orang nyari alamat, Al-Quran itu semacam Google Maps. Mapes sih lo nera ngerti map. Ibarat berkendara, kalau di mobil Al-Quran itu kayak GPS. Tahu GPS? Singkatannya apa? Banter, salah. Nek sampean ora kenal teknologi ya GPS itu gunakan penduduk setempat. Timbangane ra paham cetak-cetek ya takon wong. Dipasang di dashboard mobil bukan untuk gengsi tapi sebagai fungsi. Kalau kita nyari alamat, kita tulis dengan tepat, insya Allah nggak akan tersesat, bisa sampai dengan cepat dan tepat. Nah kalau nggak ngerti, kalau nggak paham artinya, kandungannya, nggak ngerti, nggak paham, itu nggak disebut membaca. Kenapa?
karena belum berfungsi sebagai penjelas, petunjuk, pembeda. Allahumma sholli ala Muhammad. Membunyikan belum membaca itu dapat pahala tapi nggak dapat hidayah. Pahalanya dapat, bukan per ayat, bukan per kalimah, bukan per lafat, tapi per huruf. Pahala nek sampean ngarani maca Quran dapat pahala tapi belum dapat hidayah, nggak dapat petunjuk. Soalnya ndak ngerti, ndak paham, hanya apa ya bahasa Inggrisnya the ngewes saja. Yang ngewes, yang ngebes, ngewes tapi ndak ngerti, ndak paham. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal pembaca Al-Quran itu mempunyai kedudukan yang istimewa di sisi Allah. Saya hanya ikut mendoakan semoga adik-adik yang sudah khatam hafalan 30 juz benar-benar bisa menjadi pembaca-pembaca Al-Quran yang baik, menjadi qari'in qari'at Al-Qur'anin Karim yang baik. Amin Allahumma amin Allahumma. Dan pembaca Al-Quran itu bukan hanya di kalangan manusia saja, ada pembaca Al-Quran di kalangan para malaikat. Malaikat itu juga pada membaca Quran. Ada pembaca Al-Quran hebat di kalangan para malaikat. Ada pembaca Al-Quran tingkat surga. Kok kayaknya gue gak ngerti omongan gue. Oke, saya berdiri bukan karena apa-apa, tapi karena bokong saya geringgingen. Pembaca Al-Quran di kalangan malaikat itu siapa? Ternyata spesialis pembaca Al-Quran di kalangan malaikat itu malaikat Israfil. Sampean selama ini mungkin dengernya, oh malaikat Israfil itu tukang nyebul sangkakala, ana sing ngarani trompet. Lah ya gambarannya kan kayak trompet itu kalau sudah disebul, kalau udah ditiup kiamat. Saya pernah ditanya, katanya malaikat Israfil itu tugasnya niup trompet. Ya, tak jawab ya. Dia nanya lagi, katanya kalau trompetnya ditiup itu kiamat. Ya. Lah sekarang udah ditiup apa belum? Tak jawab belum. Belum. Soalnya kalau ditiup berarti kiamat. Tapi tak omongi wonge, memang belum ditiup tapi wis dimut. Iya, wis dimut. Allah lebih dulu menciptakan sur sangkakala itu daripada malaikat Israfilnya. Jadi sangkakala trompet udah dibikin duluan, baru malaikat Israfil petugas peniupnya belakangan. Begitu trompetnya udah jadi duluan, Israfil diciptakan, terus didhawuhi karo Gusti Allah, Israfil dalem tugasmu nyebul iki nyah ndang dimut. Langsung mulai saat itu jangan ditiup dulu, nunggu instruksi, karena kalau kau tiup dunia hancur. Ngono saiki wis ngemut wisan. Makanya sampean ndonga sing akeh, muga-muga malaikat Israfil gak watuk. Soalnya lek Israfil keselek gek watuk Lampung hancur berantakan, Jawa aman. Soalnya sing kesebul pas bolongan incer Lampung, apa maneh wilayah-wilayah teroris disian. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah mulane penting
banyaknya pondok-pondok pesantren di wilayah Lampung ini. Oke, ada pembaca Quran di lingkungan penduduk surga. Iki titeni omonganku, sampeyan semua iki menawa sok kok sida mlebu swarga, nek sida itu besok di surga ada agenda perjamuan dengan Allah. Jadwalnya setiap hari Jumat. Perjumpaan dengan Allah di surga itu adalah nikmat terbesar, nikmat paling agung, nikmat paling indah. Kok ketemu karo Gusti Allah, dibikin acara seremonial, MC-nya malaikat Jibril. Gak ngandel ya wis diomongi. MC-nya malaikat Jibril, terus koriknya Nabi Dawud alaihi salam. Nanti Nabi Dawud di surga sebagai korik yang dibaca bukan kitab Zabur, meskipun Nabi Dawud dikasih mukjizat kitab suci berupa Zabur, tapi kelak di surga yang dibaca Nabi Dawud bukan kitab Zabur, melainkan Al-Quran. Ketika Nabi Dawud melantunkan ayat-ayat Al-Quran, semua takjub, terpana, terkesima, saking merdunya, saking indahnya. Bahkan diceritakan apa saja benda-benda yang ada di sekelilingnya meleleh. Memang Nabi Dawud itu kan punya mukjizat suara. Suaranya Nabi Dawud itu terkenal indah, merdu, sehingga para qari'ah, vokal-vokal itu, vokal-vokal sholawat, vokal-vokal qasidah itu kalau pengen suaranya merdu indah, tawasulnya ke Nabi Dawud. Sampai ada doanya untuk mengindahkan suara jadi merdu bagi yang sudah punya modal suara bagus. Allahumma ahsin sauti kama ahsanta ala nabiyyika Dawud alaihi salam. Ya Allah, baguskan suaraku, indahkan suaraku, merdukan suaraku seperti engkau menjadikan bagus, indah dan merdu suaranya Nabi Dawud alaihi salam. Itu banyak dibaca, suaranya bagus, indah, merdu bagi yang sudah punya modal suara bagus. Lah nek suara jebrang-jebrak kaya sing bengok-bengok iku, masih maca donga iki sakake-ake yo panggan jebrak. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kenapa saya geser ke sini untuk menghindari sing bengok-bengok itu. Oke. Nah, kehebatan para pembaca Al-Qur'an itu, coba Nabi bersabda, "Inna lillahi ta'ala ahlun fil ard. Faman yarju liqa Allah falyukrim ahlahu." Sesungguhnya Allah itu punya keluarga di bumi. Keluarga dalam artian majazi, artinya keluarga itu diperhatikan, disayangi, dicintai, dimuliakan. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati, dicintai, maka hendaklah dia memuliakan keluarga-keluarga Allah. Mendengar sabda Nabi ini, para sahabat keheranan, kemudian bertanya, "Halillahi ahlun ya Rasulullah?" Apakah Allah punya keluarga wahai Rasulullah? Nabi menjelaskan, "Na'am, lillahi ahlun fil ard." Ya, Allah punya keluarga di bumi. Manhum, siapa mereka? Ahlullah humul ladzina yaqra'una al-Qur'an ghuduwwan wa 'ashiyya. Mereka orang-orang yang rajin dan ahli membaca Al-Quran pagi dan sore. Orang-orang yang rajin baca Al-Quran dianggap sebagai keluarga Allah, artinya benar-benar diperhatikan, disayangi, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi melanjutkan sabdanya dengan bersumpah, "Wallahi man akramahum akramahullah." Demi Allah, siapa saja yang memuliakan para pembaca Al-Quran, maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Sopo wae gelem mulyakno wong sing ahli maca Quran,
maka dia juga akan dimuliakan oleh Allah. Sebaliknya, waman ahanahum ahanahullah, siapa saja yang meremehkan para pembaca Al-Quran, maka dia juga akan diremehkan oleh Allah dunia akhirat. Na'udzubillah min, na'udzubillah min. Ibu bapak adik-adik para jamaah, membaca Al-Quran itu hakikatnya komunikasi sama Allah, berbincang-bincang dengan Allah. Maca Quran iku asline omong-omongan karo Gusti Allah. Man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Siapa yang ingin bisa bercakap-cakap dengan Allah, maka hendaknya dia membaca Al-Quran. Jadi maca Quran iki omong-omongan karo Gusti Allah. Ya gaya ya wong nang iso omong-omongan karo Gusti Allah. Cuma sama nek pas maca Quran terus anake rewel, Bu, sama nek jawab ya aja, "Sik, buke sik omong-omongan ambek Gusti Allah ya aja ngono." Ya sik buke sik maca Quran. Engko pas menggaya sampean. Tapi nilainya seperti itu. Coba loh, uang ini loh iso omong-omongan karo Pak Camat ngono lho, wis bangga. Aku mau petuk Pak Camat, omong-omongan rodok suwe, tak jaluki rokok barang wonge. Baru bisa omong-omongan sama Pak Camat iki wis gaya. Apa maneh omong-omongan sama bupati, wali kota, luwih gaya. Apalagi bisa omong-omongan sama gubernur, tambah gaya, mbahas dalan jeglong-jeglong. Ngomong-ngomong karo Pak Kapolda, tambah gaya, nyerahno teroris. Apa maneh iso omong-omongan karo presiden, wah tambah gaya. Pengenane presiden teko rene apa liwat dalan sing elek ra sida, wis ngerti kok no TikTok. Halo, tambah gaya iso omong-omongan karo presiden. Lah iki omong-omongan langsung karo Gusti Allah. Lah orang yang paling sering omong-omongan itu pasti orang dekat, pasti orang dalam. Siapa yang paling sering omong-omongan dengan wali kota? Ya orang dekatnya wali kota, orang dalam. Siapa yang paling sering omong-omongan dengan presiden? Ya orang dekatnya presiden dong, orang dalam dong. Siapa yang paling sering omong-omongan sama Allah? Orang dekatnya Allah, orang dalam. Siapa itu? Orang yang rajin baca Quran. Uang sing akeh maca Quran, uang sing sregep maca Quran, itu dekat sama Allah. Sehingga ada riwayat orang yang ahli baca Quran itu besok di akhirat ndak usah gopoh, ndak usah bingung, ndak usah repot-repot nyari alamat surga. Saya ulang, ana wong ning donya kok sregep maca Quran, iku besok ning akhirat ndak usah bingung-bingung goleki alamat swarga. Baru bangkit dari alam kubur wis oleh Sherlock menuju surga. Lek wonge gak paham Sherlock kaya cah kuwi, sing bengok-bengok kuwi, dijemput panitia surga, dituntun, digiring, diajak menuju ke surga. Enak kadek kula sampean gak patek pengalaman daerah kono. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Halo, halo. Cukup sebagai bukti kemuliaan Al-Quran, apapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti ikut jadi mulia. Siapapun yang bersentuhan, berkaitan, berhubungan dengan Al-Quran pasti menjadi mulia, karena memang Al-Quran mulia. Ayo semuanya melu nyaut mulia. Yang ikut jawab mulia, saya doakan 2 hari lagi rezekinya lancar. Nek rezeki semangate. Sing gak melu nyaut tak dongakno nek turu mripate merem, nek ngising sikile ketekuk. Nyaut nggih. Al-Quran itu apapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti.
Siapapun yang bersentuhan berkaitan dengan Al-Quran pasti Al-Quran diturunkan oleh Allah yang Maha melalui perantara malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling disampaikan kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling turunnya pada bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan yang paling diturunkannya pada satu malam yang disebut Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar menjadi malam yang paling. Sehingga sekali lagi, apapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti, siapapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti, siapapun yang rajin membaca Al-Quran pasti, siapapun yang mau mengaji Al-Quran pasti, orang tua manapun yang mengarahkan anaknya untuk belajar Al-Quran apalagi menghafal Al-Quran pasti wes pegel ya, pokoknya mulia kabeh dan cukup sebagai mukjizat Al-Quran bagi orang yang nggak percaya kebangetan. Coba dipikir, Al-Quran yang begitu tebal 30 juz 114 surat bisa dihafal di luar kepala tanpa satu huruf pun terlewatkan. Saya ulang, kitab setebal itu dengan ayat-ayat yang mirip-mirip, dengan kalimat dan lafaz-lafaz yang seperti itu, 114 surat 30 juz bisa dihafal seluruhnya sak harokat-harokate tanpa terlewatkan satu huruf pun. Ini kalau nggak ada campur tangan Allah nggak mungkin. Rasa-rasanya tidak ada di dunia ini kitab atau buku yang ukuran ketebalannya mendekati Al-Quran bisa dihafal seluruhnya tanpa ada yang kelewatan satu huruf pun, kecuali Al-Quran. Mangkane wong nek gak percaya karo Quran iki kebangetan. Ayo mungkin sampean tahu ada buku yang tebal, pokoknya ukurannya kurang lebih Al-Quran, bisa dihafal di luar kepala seluruhnya tanpa ada yang terlewatkan satu huruf pun. Gak mungkin ada, tapi Al-Quran bisa. Sehingga di mana-mana banyak diadakan lomba musabaqah hifdzil Quran, lomba hafalan Al-Quran. Maaf, tanpa mengurangi rasa sayang dan hormat saya kepada saudara saya yang non muslim, saya belum pernah mendengar ada lomba hafalan kitab Injil, lomba hafalan kitab Weda, lomba hafalan kitab Tripitaka atau kitab wong Jepang sing agamane Shinto itu punya kitab suci namanya Nihongi Yingiski dan Nahonja. Sampeyan tak apusi ra ngira ngerti. Mulane aku gawe contoh Jepang ben adoh. Nek contoh trimo tulang bawang mbok parani kok. Sealim-alimnya, sepinter-pinternya saudara kita pemeluk agama lain, nggak ada yang hafal kitab sucinya secara utuh menyeluruh dan satu huruf pun nggak terlewatkan, nggak ada. Tapi nek Quran, masya Allah, anak kecil saja bisa hafal. Banyak anak-anak yang baru 6 tahun 7 tahun sudah hafal 30 juz di luar kepala. Itu anak kecil, apalagi yang besar itu babar pisan. Loh, ini kalau bukan campur tangan Allah nggak mungkin. Makanya wong nggak percaya Quran itu kebangetan. Anak kecil umur 6 tahun, anak kecil umur 7 tahun bisa hafal setebal itu, utuh seluruhnya, satu harokat pun nggak ada yang terlewatkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan orang yang punya keterbatasan penglihatan biasa disebut tunanetra, nggak bisa melihat.
tapi bisa hafal Quran 30 juz. Banyak saudara-saudara kita yang tunanetra, beliau nggak bisa melihat, tapi Allah kasih anugerah beliau yang nggak bisa melihat diuji tunanetra bisa hafal Al-Quran 30 juz utuh. Dan ini merupakan cara Allah untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang menurunkan Al-Quran kata Allah, dan aku sendiri yang menjaganya asli sampai hari kiamat, bahkan sampai surga Al-Quran tetap terjaga keasliannya. Kalaupun ada orang yang berusaha untuk merubah Al-Quran, jangankan satu ayat, satu harokat saja mesti konangan. Sek gak percaya karo Quran kebangetan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi para jamaah, Al-Quran itu terjaga kemurniannya, keasliannya sampai ke surga. Jadi sok lek sampean sido mlebu swarga, sampean akan mendapati Al-Quran ada di sana. Kan ada benda-benda dunia yang meskipun kiamat dunia ini hancur lebur, tapi tetap dijaga keutuhannya oleh Allah. Di antaranya Al-Quran. Ada lagi Ka'bah. Jadi nanti kalau dunia ini kiamat hancur semuanya, Allah memerintahkan malaikat angkat itu Ka'bah, selamatkan. Akhirnya Ka'bah diangkat, terus didekek nang museum swarga. So sama nih so jalan-jalan nonton museum swarga. Ada lagi Jabal Uhud, Gunung Uhud. Itu termasuk gunung yang tidak dihancurkan oleh Allah. Karena apa? Karena Nabi pernah bersabda, Uhudun yuhibbuni wa ana uhibbuh. Gunung Uhud mencintai aku dan aku mencintainya. Sehingga Gunung Uhud juga dijaga keutuhannya oleh Allah, nggak dihancurkan. Diangkat malaikat, didekek nang museum swarga. Al-Quran ya iya. Terus ono ya dirimu ini ya ono masih rambut jaji ngono iku. Iku ono sing utuh, apa namanya, juz'un asliyun minal insan, juz asli dari manusia. Walaupun tubuh dan jasad manusia sudah berkalang tanah, hancur lebur, tapi ada satu juz, ada satu bagian dari tubuh manusia yang tidak dihancurkan oleh Allah, utuh. Itu nanti ketika kiamat yang akan tumbuh kembali menjadi manusia baru. Bentuknya gak ngini-ngini, bentuknya sesuai amal perbuatan. Nek nondonyo kelakuane kaya wedhus, sok tukule ya dadi. Lek nondonyo kelakuane kaya jaran, sok tukule ya bentuk. Apa maneh nondonyo bengak-bengok kaya kirek, sok tukule ya rupa. Tapi nek sifate sifat menungso, tukule ya dadi menungso apik. Lho sama nak sering krungu to kiai nek ngaji ngono kae, sok nggone mahsyar wong yono sing digiring rupane rupa celeng. Siapa? Ya orang yang waktu di dunia perilakunya kayak celeng. Ono sing rupa jaran. Siapa? Ya orang yang waktu di dunia perilakunya kayak jaran. Maaf, ono sing dikumpulno karo setan, dikerantet bareng karo setan, dikumpulno setan ning neraka. Siapa? Orang yang kelakuannya di dunia kayak, sama nek ngomong setan aja karo nyawang aku. Lho iya, ono sing dikumpulno karo malaikat, bahkan dilayani malaikat ning swarga. Siapa? Orang yang di dunia sifatnya seperti, iya kayak kamu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad.
Lah juz'un asli dari manusia ini ndak hancur, tetap utuh. Walaupun orang mati, jasadnya dibakar sampai jadi abu, dilarung ke lautan, juz'un asli enggak akan hancur, tetap dijaga keutuhannya oleh Allah. Di mana itu juz'un asli? Semua punya. Maaf, tempatnya berada di sela-sela selempitan bokongmu. Ya kayak no tengah-tengah bokong sing metungul koyok sekakel. Ya wes engko ae nek arep ngerayangi engko ae no kene kok gerayang-gerayang. Orang bilang tulang ekor. Pokoknya neng selempitane bokongmu iku ana metungul cilik koyok sekakel lho. Itu juz asli. Walaupun manusia jasadnya hancur lebur, dibakar jadi abu, itu tetap utuh. Nah wes iya, Al-Quran juga begitu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Dan para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, Al-Quran itu sumber dari semua ilmu pengetahuan. Sepenting apa ilmu pengetahuan? Penting pakai bingit. Ya saking pentingnya, penting pakai bingit. Bingit itu kelasnya di atas banget. Penting pakai bingit. Manusia jadi mulia itu karena ilmu. Nabi Adam alaihi salam diangkat derajatnya oleh Allah sampai dijadikan rajanya malaikat. Jadi Nabi Adam ini rojone malaikat. Iki ngene-ngene iki turunane raja iku. Walaupun cangkeme rondok rusak sithik. Kuwi turunan raja. Allahumma sholli ala Muhammad. Sopo ngomong raja kaya? Kae lho, kae lho. Sampeyan delokno raja kaya. Bolone kok sampai Nabi Adam diangkat jadi pemimpin penduduk surga, sehingga para malaikat diperintahkan sujud, tunduk dan taklim kepada Nabi Adam. Itu setelah Nabi Adam diajari ilmu oleh Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Setelah Nabi Adam dikasih ilmu, derajatnya langsung diangkat sama Allah. Malaikat pun diperintahkan sujud dan tunduk. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma